Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rati. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis dan evaluasi penerapan K3 di tempat PKL di PT Petro Jordan Abadi. Kami kelompok 8 terdiri atas 3 orang. Yang pertama Ananda Tia Ramdan Ahmad Alman Faluti dengan NIM akhir 143, Citra Nur Maulidia dengan NIM akhir 152, dan saya Zuntu Syarmamuda dengan NIM akhir 159. Mengenai PT Petro Jordan Abadi. PT Petro Jordan Abadi merupakan perusahaan industri kimia yang bergerak di bidang produksi asam fosfat, asam sulfat, serta produk turunan lainnya untuk mendukung kebutuhan sektor agroindustri di Indonesia. Perusahaan ini didirikan melalui kerjasama antara PT Petrokimia Gresik dengan Jordan Phosphate Mines Company atau JPMC melalui investasi modal bersama. PT Petro Jordan Abadi menjadi salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang mengolah batuan fosfat mentah menjadi asam fosfat siap pakai untuk berbagai kebutuhan industri. Selain menghasilkan asam fosfat sebagai produk utama, PT Petro Jordan Abadi juga menghasilkan beberapa produk samping yang masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan pada sektor industri lainnya. Salah satu produk samping yang dihasilkan adalah fosfogipsum atau purified gypsum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri semen. Selain itu, perusahaan juga menghasilkan asam flow silikat sebagai produk samping dari proses produksi asam fosfat. Bisa di next. Penerapan K3 di tempat PKL. Yang pertama, penggunaan APD. Penggunaan APD diwajibkan untuk seluruh pekerja di PT Petro Jordan Abadi. Untuk staf lapangan, APD yang digunakan meliputi helm safety, sepatu safety, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Sedangkan analisis di laboratorium diwajibkan menggunakan jas lab, sarung tangan latex, masker, dan sandal laboratorium untuk menghindari adanya bahaya dan kontaminasi dari sampel. Selanjutnya ada tata ruang laboratorium. Di PT Petro Jordan Abadi, laboratorium dibagi menjadi 4 unit kerja, yaitu unit asam fosfat, asam sulfat, unit utility, dan unit normal day. Pembagian unit kerja ini dilakukan sebagai langkah pengendalian risiko untuk mencegah kontaminasi silang antar bahan kimia serta untuk memudahkan penerapan APD dan prosedur K3 yang digunakan untuk setiap area kerja. Adapun penerapan K3 di tempat PKL antara lain yang pertama ada jalur evakuasi yang berfungsi untuk membantu pekerja keluar menuju area aman dengan cepat dan terarah saat keadaan darurat. Yang kedua, terdapat alat pemadam kebakaran atau APAR yang dimana untuk melakukan pemadaman awal apabila terjadi kebakaran kecil di daerah kerja. Yang ketiga, yaitu penataan bahan kimia yang membantu mengurangi risiko kesalahan penggunaan dan mencegah reaksi berbahaya antar bahan. Yang keempat, terdapat lemari asam. Lemari asam berfungsi menghisap uap atau gas bahan kimia berbahaya agar tidak terhirup langsung oleh pekerja. Selanjutnya, yang kelima, terdapat kotak P3K yang digunakan untuk memberikan pertolongan pertama sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang keenam, terdapat fire sprinkler yang berfungsi untuk membantu memadamkan api secara otomatis saat terjadi kebakaran. Yang ketujuh, terdapat emergency shower, yaitu digunakan untuk membilas tubuh saat terjadi pemaparan bahan kimia berbahaya pada saat bekerja atau bekerja. Yang kedelapan, yaitu terdapat sistem ventilasi dan blower yang berfungsi untuk mengurangi penumpukan uap bahan kimia dan menjaga kualitas udara tetap aman bagi pekerja. Penerapan K3 di tempat PKL berikutnya yakni safety induction bagi mahasiswa PKL dan karyawan baru. Sebelum memasuki area kerja, mahasiswa PKL, siswa magang maupun karyawan baru diwajibkan mengikuti safety induction. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan keselamatan kerja, penggunaan APD, potensi bahaya di lingkungan industri, serta prosedur penanganan keadaan darurat. Selain itu, ada juga pelatihan penggunaan APAR.
Perusahaan juga memberikan pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR kepada pekerja maupun karyawan. Pelatihan ini bertujuan agar pekerja mengetahui cara menggunakan APAR dengan benar apabila terjadi kebakaran kecil di area kerja. Next. Dilanjutkan pada analisis, evaluasi, dan saran. Berdasarkan hasil pengamatan selama PKL di PT Petro Jordan Abadi, penerapan K3 perusahaan sudah berjalan cukup baik dan mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja maupun mahasiswa PKL. Perusahaan telah menyediakan berbagai fasilitas keselamatan kerja seperti APD, lemari asam, APAR, fire detector, blower, kotak P3K, jalur evakuasi, dan pintu darurat untuk membantu meminimalkan risiko kecelakaan kerja serta paparan bahan berbahaya di laboratorium maupun area proses. Selain itu, adanya safety induction dan pelatihan penggunaan APAR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja. Penataan laboratorium dan penyimpanan bahan kimia yang rapi juga membantu mengurangi risiko kesalahan analisis, kontaminasi silang, dan kecelakaan kerja sehingga proses kerja menjadi lebih aman dan teratur. Secara umum, penerapan K3 di PT Petro Jordan Abadi telah sesuai dengan standar keselamatan kerja di industri dan laboratorium. Hal tersebut terlihat dari penggunaan APD yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, tersedianya fasilitas keselamatan kerja yang memadai, sistem penyimpanan bahan kimia yang tertata, serta adanya jalur evakuasi dan prosedur keadaan darurat. Bisa di next. Nah, selanjutnya terdapat kekurangan dan saran. Walaupun penerapan K3 di PT Petro Jordan Abadi sudah berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Salah satunya yaitu safety shower yang tersedia masih belum sesuai standar industri dan penggunaannya masih cukup sulit saat keadaan darurat. Dan masih belum terdapat e-wash. Selain itu, pemeriksaan kotak P3K juga belum dilakukan secara maksimal, secara berkala sehingga perlu adanya pengecekan rutin terhadap kelengkapan maupun masa berlaku alat dan obat. Masih ditemukan juga beberapa pekerja maupun peserta PKL yang kurang disiplin dalam menggunakan APD secara lengkap saat bekerja. Selain itu, sarung tangan yang digunakan pada beberapa kegiatan masih relatif tipis sehingga kurang optimal untuk melindungi tangan dari paparan bahan. Oleh karenanya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu melakukan perbaikan safety shower agar lebih efektif digunakan dalam kondisi darurat, dan menyediakan e-wash agar lebih mudah digunakan saat keadaan darurat, melakukan pengecekan rutin terhadap isi kotak P3K, meningkatkan pengawasan dan edukasi penggunaan APD, serta menggunakan sarung tangan yang lebih tebal dan tahan terhadap bahan kimia agar perlindungan pekerja menjadi lebih optimal. Berdasarkan beberapa poin yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT Petro Jordan Abadi telah menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam kegiatan operasional perusahaan, khususnya pada lingkungan industri kimia yang memiliki risiko kerja tinggi. Yang kedua, penerapan K3 meliputi penggunaan APD, prosedur keselamatan kerja, pengendalian bahaya, serta pengawasan lingkungan kerja guna meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Serta yang terakhir, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi selama kegiatan PKL, penerapan K3 di PT Petro Jordan Abadi telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan K3 yang berlaku. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.